Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Semangat Siang Indonesia. Indonesia harus semangat. Harus semangat karena kita sedang membahas yang namanya nasionalisme di kalangan milenial. Kenapa? Karena saat ini banyak sekali ya pemberitaan yang memberitakan kaum milenial ini seolah-olah sudah tidak ada lagi cinta tanah air. Lambang-lambang negara diplesetkan, dihina. Begitu. Bagaimana tanggapan Anda pemirsa? Silakan berikan tanggapannya di media sosial kami ya. Silakan komentari Instagram kita @officialbadartv. Di sana ada postingan. Yuk kita bertukar pikiran di sana ya. Sebelum kita bahas lebih jauh lagi, kita simak informasi yang sedang viral nih pemirsa ini. Ada seorang mahasiswa yang memplesetkan sila-sila Pancasila. Kita lihat bersama-sama. Sahabat semangat, nama Nabila Syaza mendadak viral dalam beberapa jam terakhir usai foto-foto dan videonya saat berorasi di Makassar tersebar di media sosial, terutama fotonya yang memegang rokok saat berorasi. Dalam video berdurasi 92 detik ini, nampak Sasa, nama sapaannya, mengenakan kaos hitam berorasi di Jalan Urip Sumoharjo, Makassar. Di sekelilingnya tampak sejumlah massa lain dan kepulan asap dari ban yang dibakar di jalan. Sembari memegang pengeras suara berwarna merah, dia kemudian meneriakkan orasinya soal Pancasila yang telah terganti. Dalam orasinya yang viral, Nabila berkata bahwa tendangan dibalas tendangan, darah dibalas darah. Negara kita yang katanya negara Pancasila sekarang menjadi negara Pancasala. Tak hanya itu, dia juga memplesetkan bunyi sila-sila Pancasila yang begini bunyinya. 1. Ketuhanan yang maha ormas. 2. Kemanusiaan yang adil bagi para birokrat. 3. Persatuan para investor. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat penindasan dalam permusyawaratan diktatornya. Dan 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat kelas atas. Dilansir dari Indozone, Sasa diketahui aktif berorganisasi di kampusnya dan dia tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM Unhas dengan jabatan terakhir sebagai Menteri Hubungan Masyarakat. Satu sisi kagum ya sama sosok gagahnya Simba ini, tapi pertanyaannya, kenapa harus dengan mengubah sila dasar negara yang sakral? Tampak gagah sekali ya, berani sekali. Kalau kita melihatnya seorang wanita cantik, berani sekali ya berorasi di depan banyak pihak begitu. Kita melihatnya seolah-olah, wah memang berdemo kan seperti itu gitu. Apa masalahnya? Masalahnya yang diplesetkan adalah sila-sila Pancasila. Ini begitu sakral. Kita tanya bagaimana tanggapannya Komandan Medi dari Dandim 0604 Karawang. Komandan, sebagai adicita negara, Pancasila kan memang iya tidak boleh diplesetkan ya, tidak boleh dipermainkan. Tapi kan ini banyak yang komentar juga, Komandan, ini kan dalam konteks berorasi di negara demokrasi gitu. Bagaimana Komandan? Kalau kita bicara demokrasi, orasi, demonstrasi, unjuk rasa, memang betul diatur dalam Undang-Undang 1945 pasal 28, kemerdekaan berserikat, berkumpul, menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara dan diatur dengan undang. Itu satu. Yang kedua, tentang kebebasan berorasi. Kita harus mengetahui dalam diri kita ini melekat hak dan kewajiban. Kalau hak kita menyampaikan pendapat, kewajiban kita adalah menghormati orang lain, kepentingan umum, undang-undang, dan peraturan yang berlaku. Jadi tidak bisa contohnya, saya bebas dong menyampaikan pendapat, oh nggak pakai jilbab coklat contohnya. Kalau saya bilang itu warnanya kayak makanan atau warna yang lain yang tidak bagus, artinya mungkin Mbak akan marah juga. Nah, di situ kita melihat hak dan kewajiban itu melekat di diri manusia sejak manusia itu lahir. Jadi sangat disayangkan seorang mahasiswa mahal, berarti itu mungkin paling atas levelnya dari siswa. Seharusnya mengetahui apa yang dia sampaikan, dipikirkan, dikatakan, dilakukan itu berdampak, berimplikasi pada orang lain, pada negara, pada aturan, pada undang-undang. Jangan sampai dia merasa bebas sebebas-bebasnya. Berarti cocoknya dia hidup di hutan, tidak ada yang ngatur, tidak ada yang tersinggung. Tapi kalau kita hidup di civilized society atau kehidupan yang berkeperadaban, ya kita harus mengetahui batasan, kemudian norma, kesusilaan, baik itu agama, aturan hukum, kehidupan bermasyarakat.
Kalaupun orasi, tujuan orasi itu apa sih? Orasi kan menyampaikan pendapat. Apakah pendapat itu harus melukai, harus menghina? Ya. Jadi menurut saya lakukanlah orasi, unjuk rasa, demonstrasi ya sesuai kaidah-kaidah yang berlaku. Saya rasa siapapun lebih menghargai orang yang berorasi dengan tanpa menyinggung orang lain, apalagi sampai dasar negara kita. Kalau dari kasus ini kan, ya kita bisa lihat ya bahwa pelakunya ini sangat berpendidikan ya, dari kata-katanya, cara berbahasanya memang tidak sembarang orang bisa membuat kalimat-kalimat seperti itu. Ibu Tuti, sebagai psikolog, apa catatan atau analisis Anda? Nah ini kreatif, anak ini memang kreatif betul, tetapi tadi saya setuju dan Budita bahwa salahnya kenapa dia mesti pakai Pancasila gitu ya. Misalnya dia itu tidak perlu diplesetkan, dikaitkan dengan Pancasila. Dia bisa aja tetap menyampaikan hal yang sama tanpa diasosiasikan dengan Pancasila. Gitu loh. Karena yang dia kritik itu adalah tingkah laku yang mungkin dia rasakan. Itu boleh dia sampaikan. Karena itu kritik yang baik, katakanlah. Maka kalau kritik yang baik ya boleh, sampaikan saja. Tetapi jangan sampai tadi bahwa ada katakanlah etika budaya kita, ya etika budaya kita. Ini sekarang etika budaya dalam arti kita ini dikenal dengan orang yang sangat santun. Orang luar negeri itu banyak yang kagum dengan kesantunan kita dalam berinteraksi. Tapi sebetulnya di dalam negeri sendiri kita lihat banyak yang sudah tidak santun saat ini ya. Jadi itu ada yang banyak yang hilang dalam sopan santun kita gitu. Nah ini yang mungkin kita kembali lagi. Ini dari mana hilangnya sopan santun? Etika dalam berinteraksi gitu ya. Kita bisa kok menyampaikan, akan lebih cerdas dia kalau bisa menyampaikan dengan bahasa yang lebih tanpa harus mengasosiasikan dan sesuatu, tapi dia menyampaikan dengan lugas ya. Sebagai akademisi yang sehari-hari berinteraksi dengan mahasiswa yang notabene kaum milenial, Ibu Dewi, bagaimana bentuk nasionalisme yang Ibu tanamkan kepada kaum milenial saat ini? Nasionalisme ya Bu Dita, sebetulnya nasionalisme ini cakupannya luas sekali ya. Kita kalau berbicara nasionalisme bisa berbicara tentang perilaku ya, kemudian karya ya, pola pikir dan sebagainya. Namun kalau kita lihat benang merah dari semua ini, salah satu saya ambil unsur yang sangat penting dari nasionalisme ini adalah bahasa. Ya. Bahasa. Ketika kita jangankan berbicara lah, berpikir juga kita pakai bahasa ya. Nah, tadi Pak Medi bilang bahwa mahasiswa itu maha di atas siswa ya. Kita punya harapan nih ke kaum komunitas ini ya, mahasiswa ini kita punya harapan. Karena dianggap mereka ini sudah ya maha lah, sudah punya. Jadi sebetulnya di kampus itu kasarnya mereka hanya tinggal dipoles ya, seharusnya seperti itu. Tapi tidak semudah itu. Artinya dengan bahasa, maksud saya begini. Bahasa itu terkait erat dengan bagaimana kita menerapkan literasi ya. Kemampuan kita membaca. Membaca apa? Membaca itu bukan hanya membaca tulisan. Menurut saya membaca itu banyak yang kita bisa baca. Dari mulai lingkungan rumah, kemudian keluar rumah, di jalan, lalu ke kampus, di kelas. Nah, bagaimana kita bisa mengemas apa yang kita baca tadi? Kita kemas dalam bahasa. Bahasa yang seperti apa? Dikaitkan tadi dengan hak dan kewajiban. Bahasa itu bebas, tapi ada yang membatasi. Apa? Bahasa orang lain juga. Jadi ketika kita berbahasa, kita nggak bisa seenaknya, karena orang lain juga punya hak dengan bahasa itu sendiri. Nah, bahasa ini tentu akan mengusung nasionalisme. Orasi, betul. Nah, tapi ada kebebasan yang sebetulnya juga dibatasi oleh kebebasan. Salah satunya adalah kebebasan bahwa orang juga tidak boleh tersakiti, gitu. Apalagi di sebuah negara, gitu. Nah, itu yang saya terapkan. Jadi dari bahasa saya tidak pernah, betul, saya juga tidak pernah bilang bodoh, karena itu akan mematikan rasa. Tidak ada manusia bodoh. Jadi kita semangati terus. Kekurangan semua orang, tidak ada yang sempurna. Nah itu kita beri penguatan, istilah Bu Tuti tadi, pada hal-hal yang sebetulnya
dia punya di situ. Nah, itu salah satu bentuk membangkitkan atau membangun nasionalisme, sehingga dia merasa bahwa dia itu memang sosok yang patut untuk ikut membangun nasionalisme dan membangun Indonesia. Angkat Indonesia dengan bahasa yang kita miliki ke luar negeri, budaya kita angkat. Gitu. Jadi dengan bahasa apapun, mau bahasa asing apapun yang kita kuasai, bukan untuk sombong, tapi untuk mengangkat Indonesia, mengangkat budaya Indonesia, harkat Indonesia. Demikian, Bu Dita. Terakhir, Komandan, apa upaya TNI dalam menumbuhkan rasa nasionalisme di kaum milenial saat ini? Di lingkungan kewilayahan, tentunya kami di Kodim sebagai Komando Teritorial, kami punya tanggung jawab untuk membentuk secara geografi, demografi, dan kondisi sosial masyarakat sebagai ruang alat kondisi jiwa yang tangguh untuk menghadapi segala ancaman, gangguan, kekuatan, dan tantangan. Melalui kegiatan-kegiatan, contohnya kami ada kegiatan sosialisasi wawasan kebangsaan, baik kepada para tokoh pemuda, tokoh masyarakat, ormas maupun institusi pemerintahan lainnya. Nah, di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini tentu kegiatan yang sifatnya kerumunan tidak bisa dilakukan. Kami juga ada pembinaan pramuka, tidak bisa dilakukan secara kerumunan. Antara kami menggunakan teknologi IT. Contohnya kemarin Kodim 04 Karawang menyelenggarakan lomba cerdas cermat secara virtual, Mbak. Saya rasa di sini TNI berperan mengajak masyarakat, institusi pendidikan, para generasi muda, mari kita manfaatkan IT, terutama internet, media sosial, HP, media sosial, untuk menyebarkan hal-hal yang positif. Contohnya, kalau kita memang bangga sebagai bangsa Indonesia, apabila kita di luar negeri, kita menggunakan batik aja sudah menunjukkan nasionalisme kita. Kemudian pada saat ada pengibaran bendera, kita berhenti menghormati, itu sudah menunjukkan nasionalisme kita. Dan bahkan, mohon maaf, dengan berita-berita yang viral tadi itu, kita di saat kecewa saja itu menurut saya sudah, niat nasionalisme itu sudah ada dalam hati. Tinggal bagaimana untuk memupuk, meningkatkan, dan mempertahankannya. Baik, siap Komandan. Terima kasih Komandan Letkol Infanteri Medi Haryo Wibowo, Komandan Distrik Militer 0604 Karawang, dan juga Ibu Tuti Sojakusuma, dan juga Ibu Dewi Ratnasari. Terima kasih banyak atas pembahasannya kali ini. Mudah-mudahan selalu sehat walafiat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pemirsa, ternyata kita sudah berada di penghujung acara nih, tidak terasa ya. Mudah-mudahan semua yang kita bahas ini dijadikan renungan bagi kaum milenial yang sedang nonton nih. Jangan main-main ya, yang namanya lambang-lambang negara ini bukan untuk dipermainkan. Kita tidak bisa menyalahkan yang namanya globalisasi gitu ya. Mau belajar bahasa asing silahkan, mau belajar kebudayaan asing silahkan, berkontribusi kepada negara ini bisa melalui jalan apapun ya, prestasinya apa, bekerja di mana, yang penting hatinya tetap Indonesia. Saya Dita Rusmani pamit pemirsa, mudah-mudahan kita dapat berjumpa lagi di Semangat Siang Indonesia episode lainnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.